Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Pak Ujibur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Perawatan Mesin. Di sini saya Aiman Fatur Rahman sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang rancangan perawatan pada turbin uap. Nah, oke, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Priageng Bambang Wisnu Broto, lalu yang kedua ada Gading Arya Saputra, yang ketiga ada Fahmi Muhammad Fadilah, yang keempat ada saya sendiri, Aiman Fatur Rahman, lalu yang kelima ada Lazuardi Asparayan. Oke, yang pertama turbin uap. Turbin uap merupakan suatu penggerak mulai yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros. Nah, sebuah sistem turbin uap generator ini digunakan untuk membangkitkan listrik tenaga uap yang berfungsi untuk mengkonversikan energi panas dari uap air menjadi energi listrik. Di sini ada bagian dari turbin uap tersebut. Nah, pada dasarnya turbin uap itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama stator dan rotor, yang yang merupakan komponen utama pada turbin. Kemudian ditambah dengan komponen lainnya yang meliputi pendukung seperti pada gambar di sini. Ada kopling, bantalan luncur, poros turbin, tutup casing atas, piringan, rumah casing, labirin, bantalan radial dan aksial, penumpu, penumpu bantalan depan dan belakang, sistem kontrol hidrolik, dan katup pengontrol. Sebenarnya saya Priageng Bambang Sembroto izin untuk melanjutkan pemaparan dari presentasi. Di sini ada jenis-jenis perawatan pada turbin uap. Yang pertama itu ada perawatan preventif. Perawatan preventif ini bertujuan untuk mencegah kerusakan peralatan secara dini dengan cara mendiagnosa kondisi operasi secara kontinu dan melakukan perbaikan dengan segera jika ditemukan kelainan. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis terkait dengan perawatan preventif. Yang pertama itu ada pemeriksaan harian. Pemeriksaan harian meliputi pemeriksaan kondisi fisik mesin, kebersihan mesin, dan fungsi mesin. Pemeriksaan ini dilakukan oleh operator turbin. Lalu yang kedua ada pemeriksaan mingguan. Pemeriksaan mingguan meliputi pemeriksaan kondisi bearing, rotor, dan blade. Pemeriksaan ini dilakukan oleh teknisi turbin. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan bulanan. Pemeriksaan bulanan meliputi pemeriksaan kondisi kabel dan konektor, kontaktor, relay, dan sensor. Pemeriksaan ini dilakukan oleh teknisi turbin. Lalu yang keempat ada pemeriksaan tahunan. Pemeriksaan tahunan meliputi pemeriksaan kondisi pompa, katup, dan pipa. Pemeriksaan ini dilakukan oleh teknisi turbin dan pihak ketiga. Selanjutnya ada bagian-bagian dan kegiatan yang diperiksa. Di sini yang pertama ada bagian mesin, kondisi fisik, kausan rotor, kausan blade, dan kebocoran uap. Lalu yang kedua ada bagian mesin, kondisi kabel dan konektor, kontaktor, relay, dan sensor. Lalu yang terakhir ada bagian hidraulik, yaitu ada kondisi pompa, kondisi katup, dan kondisi pipa. Baik, untuk selanjutnya ada kebutuhan manpower. Untuk harian dan mingguan itu, mekanik atau operator melakukan pengawasan terhadap kinerja mesin turbin, memeriksa kondisi mesin secara visual, setiap hari membuat laporan harian kinerja mesin turbin. Jumlah mekaniknya ada 1-2 orang. Dan untuk bulanan dan tahunan, teknisi melakukan pembongkaran mesin, melakukan pengujian mendalam terhadap kinerja mesin turbin, memeriksa kerusakan turbin seperti kausan, keretakan, penumpukan kotoran, melakukan penggantian komponen mesin, dan itu jumlah teknisinya ada 4-5 orang. Bisa lebih jika terdeteksi kerusakan serius. Nah, jenis-jenis perawatan pada turbin uap ada juga breakdown maintenance. Breakdown maintenance ini adalah jenis perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan. Breakdown maintenance merupakan jenis perawatan yang paling sederhana dan paling murah.
namun juga merupakan jenis perawatan yang paling tidak efisien. Breakdown maintenance biasanya dilakukan ketika mesin atau peralatan mengalami kerusakan yang menyebabkan mesin atau peralatan tersebut tidak dapat beroperasi. Breakdown maintenance dapat dilakukan dengan penggantian komponen yang rusak atau memperbaiki komponen yang rusak. Baik, saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu berikut adalah contoh studi kasus dalam breakdown maintenance pada perawatan mesin turbin uap pada PLTU. Untuk kasus yang pertama, pada suatu hari operator turbin PLTU melihat adanya peningkatan getaran pada turbin. Peningkatan getaran ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pabrik turbin. Operator turbin kemudian melaporkan hal ini kepada teknisi turbin yang kemudian teknisi tersebut melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan alat vibration analyzer, yang dimana pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa getaran yang terjadi berasal dari bearing turbin, yang dimana bearing turbin tersebut kemudian diperiksa secara visual dan ditemukan adanya kerusakan pada permukaan bearing. Berdasarkan hasil pemeriksaan, teknisi turbin memutuskan untuk melakukan breakdown maintenance pada turbin. Breakdown maintenance dilakukan dengan mengganti bearing turbin yang rusak. Baik, untuk kasus yang kedua, di mana pada suatu hari petugas pemelihara PLTU melakukan pemeriksaan rutin pada turbin. Petugas pemeliharaan menemukan adanya kebocoran pada pipa turbin, yang dimana kebocoran ini menyebabkan penurunan efisiensi turbin dan meningkatkan biaya operasional. Petugas turbin pemeliharaan kemudian melaporkan hal ini dengan teknisi turbin. Teknisi turbin melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menentukan bahwa kebocoran tersebut disebabkan oleh korosi pada pipa turbin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, teknisi turbin memutuskan untuk melakukan breakdown maintenance pada turbin, yang dimana hal tersebut dilakukan dengan mengganti pipa turbin yang bocor. Lalu untuk kasus yang ketiga, pada suatu hari operator turbin PLTU melihat adanya penurunan daya turbin. Operator turbin kemudian melaporkan hal ini kepada teknisi turbin. Teknisi tersebut melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan bahwa penurunan daya turbin disebabkan oleh ketidakseimbangan rotor turbin. Nah, ketidakseimbangan rotor turbin ini menyebabkan turbin tidak dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, teknisi turbin memutuskan untuk melakukan breakdown maintenance pada turbin, yang dimana dilakukan untuk menyeimbangkan rotor turbin. Untuk berikutnya merupakan jenis-jenis perawatan pada turbin uap, perawatan penggantian atau replacement maintenance. Jadi replacement maintenance ini adalah suatu jenis perawatan mesin yang dilakukan dengan cara mengganti komponen mesin yang sudah aus atau rusak dengan komponen baru. Metode ini dilakukan ketika komponen mesin sudah mencapai batas akhir umur pakaiannya atau dapat diperbaiki. Jadi pada turbin uap sendiri, jikalau terjadi ada umur dari komponen yang sudah mengalami kerusakan dan sudah mencapai lifetime dari komponen tersebut, maka diperlukan penggantian seperti penggantian baut, penggantian bearing, atau misalnya penggantian poros, atau bahkan penggantian blade. Sehingga replacement ini bisa dilakukan secara dadakan ataupun secara direncanakan. Kemudian berikut adalah contoh dari perawatan preventif yang sudah dijadwalkan. Jadi dalam kasus ini disclaimer bahwa kami menggunakan contoh pada buku panduan power plant dan juga mencoba menggunakan perkiraan bagaimana cara kita merawat turbin secara preventif. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa ada perawatan kondenser, di mana ada beberapa item yang diperiksa seperti periksa kondisi vakum, periksa hot oil level, kemudian kandungan Cl pada air kondenser, kemudian periksa sistem proteksi katodik dan sebagainya, di mana frekuensi pemeriksaannya dilakukan secara harian. Di catatan tersebut juga dapat kita tambahkan apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah perawatan seperti casting dan rotor, di mana kita dapat melakukan casing expansion, kemudian pembukaan katup generator, dan sebagainya yang dilakukan secara harian. Jadi contoh ini adalah contoh perawatan preventif yang dilakukan secara harian. Nah, kemudian selanjutnya contoh kita melakukan secara maaf ini sebenarnya bukan penggantian secara replacement, tapi penggantian secara preventif, namun pada interval atau frekuensi yang
jauh lebih lama seperti 6-2 bulan atau dalam tahunan. Nah, beberapa komponen yang dapat kita ganti secara tahunan atau bulanan yaitu seperti blade, bantalan, seal, dan pipa. Blade ini adalah bilah kipas yang terdapat pada turbin. Dapat kita lihat kalau misalkan di alat pemeriksaan, yaitu blade adalah komponen yang paling rentan terhadap keausan pada mesin turbin uap. Keausan blade dapat disebabkan oleh gesekan dengan uap, korosi, dan benturan, sehingga pada lifetime tersebut bisa kita gantikan waktu penggantian tersebut dan kita lakukan kegiatan perawatan seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu bagaimana cara kita untuk melakukan perawatan baik secara preventif, breakdown maintenance, ataupun replacement maintenance untuk dalam dilakukan turbin uap pada PLTU. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? N ya? Iya. N-nya mana? Oh, di more ya? Langsung aja editor.